Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anggun Setiawan, NIM 1803030018, Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi PLC pada alat pengisian air minum otomatis. Lanjut. Di sini yang pertama ada diagram blok sistem kendali PLC, yaitu terdiri dari modul, input dan output, yang kedua CPU, dan yang ketiga memori. Lalu di sini ada PLC. PLC yang digunakan pada alat ini bermerek Omron dengan tipe CP1E N220DR yang memiliki input dan output dengan jumlah 20, di mana input ini memiliki tegangan 24 VDC dan 7,5 MA. Serta output yang digunakan bisa menggunakan tegangan 24 VDC atau 240 VAC. Namun untuk PLC sendiri memiliki tegangan kerja 100 sampai 240 VAC dan arus 12 ampere. Dan ini juga ada gambarnya juga PLC Omron tipe CP1E N20DRA. Next. Dan di sini juga ada tabel input atau output pada PLC. Inputnya input 1 yang ada di komponen sensor potentrik 1 keterangan high, sensor potentrik 2 keterangan high, yang ketiga sensor potentrik 3 keterangan high, yang keempat push button 1 keterangan high, dan kelima push button 2 keterangan high, yang keenam toggle auto keterangan high, yang ketujuh toggle manual keterangan high. Dan juga ada output, yaitu nomor 8 motor DC keterangan high, 9 solenoid valve keterangan high, yang 10 lampu indikator 1 keterangan high, 11 lampu indikator 2 keterangan high, yang 12 buzzer 1 keterangan high, yang 13 buzzer 1 keterangan high. Lanjut. Dan sini juga ada diagram ladder PLC. Dan distribusi motor, dan di sini ada gambar konstruksi alat pengisian air minum otomatis dan gambar wiring juga. Analisis diagram ladder dari gambar diagram ladder yang digunakan alat pengisian air minum otomatis. Dalam ladder diagram terdapat komponen input atau output digunakan yang sudah diberi alamat. Ladder diagram ini terdapat 13 rung yang menjelaskan proses kerja program sistem. Program sistem terdiri dari timer sebagai delay pada motor DC saat menghidupkan dan mematikan conveyor, dan juga proses batas pengisian air berlangsung pada valve, serta menggunakan counter sebagai penghitung jumlah botol yang telah terisi waktu dengan batas botol yang telah diujikan. Dan sini juga ada tabel hasil pengujian sistem menggunakan program ya. Lalu kesimpulannya adalah setelah melakukan pengujian pada alat pengisian air minum otomatis, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada penelitian ini diperoleh metode untuk mengidentifikasi sistem pengisian air minum otomatis menggunakan PLC, yaitu dengan cara menentukan input dan output yang digunakan, memberikan alamat pada input-output, dan juga membuat program ladder diagram di CX Programmer, di mana input atau output harus terbaca oleh PLC, sehingga sistem akan bekerja sesuai perintah dan program. Identifikasi sistem ini akan diberi tanda high
dari PLC yaitu angka 1 yang menandakan bahwa input atau output aktif sesuai program, dan low yaitu angka 0 yang menandakan bahwa input atau output tidak aktif sesuai program. Dengan begitu penulis dapat mengetahui sistem bekerja atau tidak. Yang kedua, sistem alat pengisian air minum otomatis menggunakan PLC ini cukup handal. Handalnya itu sekitar 70%. Persentase 70% ini diperoleh dari hasil pengujian sistem, di mana pengujian tersebut terdapat 18 botol. 6 waktu yang berbeda dengan 10 kali percobaan menghasilkan 12 botol yang memiliki takaran pas. Namun, penggunaan tim base di PLC sebagai batas ukur proses pengisian pada botol kurang tepat, karena terdapat botol yang mengalami kurang ataupun lebih. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.